Halo, kembali lagi dengan saya Boy Nugroho dari TL TV Channel. Sekarang saya akan membahas gondola di Italia, di mana Italia ini ada satu kota namanya Venesia. Nah, kalau kita ke sana itu, Venesia ini terbagi dua area, yaitu Venice darat dan Venice air. Untuk menuju ke Venice air, dari Venice darat harus memakai water taxi atau taksi air selama kira-kira hampir setengah jam. Dan jaraknya itu sekitar 3 km. Nah, kota Venesia ini sangat cantik, di mana perpaduan antara laut, udara, dan daratan. Dan juga kota ini seringkali dipakai untuk syuting film, misalnya seperti kayak The Tourist dari Angelina Jolie, ya. Dan ada lagi Italian Job. Ya, kota ini salah satu favorit kota saya. Kalau saya ke sana sangat suka sekali. Nah, ciri khas dari kota Venesia yaitu adalah gondola atau perahu yang panjang, di mana ini sudah diketemukan dari abad ke-11, kira-kira 900 tahun yang lalu. Dan pada saat itu perahu ini sangat banyak, ya, sekitar 7.000 gondola. Cuman sekarang ini hanya dibatasi sekitar 430 gondola saja. Nah, panjang gondola itu sekitar 11 meter, ya, cukup panjang. Dan lebarnya 1,5 meter. Di mana ada keunikan dari gondola ini, bagian bawahnya dari perahu itu dibuat tidak simetris. Kenapa tidak simetris? Karena untuk menyeimbangkan dari yang pendayung di belakang, jadi sehingga dia dibuat tidak simetris, ya, untuk penyeimbang begitu. Nah, gondola juga dibuat ini terdiri dari 280 potong kayu, di mana kayunya ada 8 jenis, dan cara pembuatannya itu juga secara tradisional, bukan mesin, ya. Nah, lama pembuatan untuk membuat satu gondola itu dibutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Juga butuh beberapa artis, dari yang untuk tukang kayu, tukang besinya, mungkin ada hiasannya dan sebagainya. Nah, pemirsa tahu bahwa berat gondola, satu gondola itu beratnya 500 kilo. Dan harga gondola juga tidak murah, ya, berkisar sekitar 38.000 euro, atau kalau kita kurs dengan rupiah sekarang ini 16.000, berarti harga satu gondola itu berkisar sekitar 600 juta rupiah kira-kira. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai cerita dari gondola ini, khususnya yang dari depan gondola, ya, itu disebut Vero atau the bow of gondola. Nah, nanti kita akan bahas satu demi satu. Sekarang kita akan bahas ujungnya dari gondola, yaitu Vero, dalam bahasa Inggris yaitu the bow of gondola. Yang pertama adalah Cappello dei Dogi. Ini menyerupai seperti topi dari Doji, yaitu raja Venesia yang dulu. Kemudian ada lagi ini jembatan, yaitu Rialto Bridge, yang bentuknya lengkungan seperti ini, yaitu bahasa Italianya Ponte de Rialto. Setelah itu ada 6 cistiere atau distrik dari Venesia, atau di Venice Island ini ada 6, yaitu pertama San Marco, yang kedua adalah San Polo, yang ketiga Santa Croce, keempat Castello, kelima Dorsoduro, keenam Cannaregio. Kemudian setelah itu kita lihat ada 3 pulau yang terkenal, yaitu pertama Murano, Burano, dan Torcello. Ketiga pulau ini sangat terkenal untuk turis. Nah, ini ada lagi Giudecca, ya, itu adalah tempat di mana pabrik gondola itu dibuat. Dan keseluruhannya ini adalah metalnya, ini bentuk seperti ini, ya, seperti huruf S terbalik. Namanya Grand Canal, yang panjangnya 3,6 km di Venesia. Setelah kita membahas yang barusan ini, yaitu Forcola. Nah, sekarang kenapa sih alasan gondola ini berwarna hitam? Ya, karena waktu zaman dulu 900 tahun yang lalu pertama kali gondola ditemukan, itu adalah warna kesukaan para bangsawan. Ya, ini salah satu warna favorit. Nah, sampai sekarang bahkan
Kenapa? Karena pada tahun 1609 ini pernah dibuat aturan oleh pemerintah dari Venesia, semua gondola itu harus berwarna hitam. Nah, sampai sekarang. Alasan karena warna hitam juga untuk tahan dari air laut dibandingkan warna lainnya, begitu. Nah, untuk pendayung dari gondola itu disebut adalah gondolier. Untuk menjadi seorang gondolier itu tidak mudah. Ya, dan dari zaman dulu sampai sekarang ini 100% boleh dibilang itu pria. Ya. Nah, untuk menjadi seorang gondolier itu harus ada izinnya. Nah, untuk mendapatkan izin itu harus mengikuti tes. Nah, tesnya ini selama 400 jam totalnya, di mana harus bisa dalam hal mendayung dengan dayung tunggal dan keseimbangan dari berdirinya di gondola, ditambah lagi untuk masuk ke kanal-kanal yang sempit-sempit. Nah, setiap tahun itu dibatasi hanya 40 orang saja untuk mengikuti tes. Dan belum tentu semua dari 40 orang ini akan lulus, ya. Dan bayarnya pun tidak murah, ya, cukup mahal. Cuma dari penghasilan gondola, kalaupun dia berhasil menjadi seorang gondolier, itu cukup memadai, ya, di mana penghasilannya bisa mencapai sekitar 10.000 euro per bulan. Cuma jangan salah pemirsa, untuk tinggal di Venice Air atau Venesia ini juga butuh biaya hidup yang tinggi, begitu, untuk menyewa apartemen dan sebagainya. Pemirsa tahu di Venesia juga ada asosiasi gondola Venesia yang disebut MT Gondola, di mana ketuanya yaitu Aldo Reato. Pemirsa, di depan sempat saya singgung gondolier itu semua pria. Cuman ada seorang wanita tahun 2007 bernama Alex Hai. Jangan salah, Alex Hai ini dialah transgender yang dulunya pria menjadi wanita. Nah, kemudian di tahun 2010, persisnya di bulan Agustus, ada seorang wanita juga bernama Giorgia Boscolo. Nah, dia juga menjadi seorang gondolier. Sekarang ini hanya satu diakui gondolier wanita, yaitu si Giorgia Boscolo, bukan Alex Hai. Dan hanya satu-satunya gondolier wanita. Oke, sekian dari saya, Boy Nugroho dari Tel TV. Sampai jumpa di episode lainnya. Salam Tel TV.